بسم الله الرحمن الرحيم. ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Summa ma ba'du fa inna ahsanal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah, kulla bid'atin dhalalah, kulla dhalalatin finnar. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma aslih lana syu'unana kullaha wa la takilna ila anfusina tarfata ain. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ikhwani wa akhwati al-aizza rahimani wa rahimakumullah, jamaah salat zuhur Masjid Babu Salam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puja dan puji serta syukur kita senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai limpahan nikmatnya, rahmat dan karunia-Nya, keberkahan dan keutamaannya sangat banyak, tidak terhingga, tidak terbilang. Tidak lupa selawat dan salam kita limpahkan, kita aturkan kehadiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabat beliau dan umat beliau hingga akhir zaman. Sejenak kita duduk di majelis ta'lim, di majelis zikir guna mempelajari ayat-ayat Allah dibacakan dan hadis-hadis Nabi disampaikan. Semoga menjadi penambah ilmu yang bermanfaat bagi kita. Amin ya rabbal alamin. Kajian kita di kitab Bahjah Qulubil Abrar wa Qurratu A'yunil Akhyar Syarh Jawamil Akhbar karya Fadilat Syekh Al-Alamah Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala, di hadis yang ke-6 qala al-muallifu rahimallahu ta'ala al-hadisus sadis an Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Muttafaqun alaih. Akhrajahu al-Bukhari fil iman wa fil riqab wa lafzu lahu wa akhrajahu Muslim fil iman wa Nasa'i fil iman wa syara'ih wa Abu Dawud fil jihad wa Ahmad fil musnad wa zada Tirmidzi wa Nasa'i wal mu'minu man aminahun nas ala dimaihim wa amwalihim wa zada al-Baihaqi wal mujahidu man jahada nafsahu fi ta'atillah. Akhrajahu al-Baihaqi fi Syu'ab al-Iman wa akhrajahu aidan Ahmad fil musnad wa Ibnu Majah binahwihi fi al-fitan. Hadis yang ke-6 dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-muslimu, seorang muslim itu, man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi, yaitu orang yang kaum muslimin lainnya selamat dari gangguan lisannya dan tangannya.
Wal muhajiru, dan orang yang berhijrah itu man hajara ma nahallahu anhu, yaitu orang yang meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Muttafaqun alaihi, hadis ini disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Imam Bukhari meriwayatkan dalam Kitabul Iman dan juga Kitab Ar-Riqaq. Dan lafaz hadis ini adalah lafaz hadis milik Al-Imam Al-Bukhari. Imam Muslim mengeluarkannya dalam Kitabul Iman, An-Nasai dalam Kitabul Iman dan Syara'ih, kemudian Abu Daud dalam Kitab Al-Jihad, dan Imam Ahmad dalam Musnadnya. Imam Tirmidzi dan Imam Nasai menambahkan riwayat ini dengan tambahan redaksi wal mu'minu, orang mukmin itu man aminahun nas ala dimaihim wa amwalihim, yaitu orang yang menjaga keamanan manusia lainnya terhadap darah-darah mereka dan harta-harta mereka. Dikeluarkan Imam Tirmidzi dalam Kitabul Iman, Nasai dalam Kitabul Iman dan Syara'i, dan Imam Ahmad dalam Musnadnya. Al-Imam Baihaqi menambahkan dengan redaksi wal mujahidu man jahada nafsahu fi taatillah. Orang yang berjihad itu adalah orang yang bersungguh-sungguh dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala. Dikeluarkan oleh Imam Baihaqi dalam Syu'abul Iman, Imam Ahmad dalam Musnadnya, dan Ibnu Majah dalam kitab Al-Fitan di Sunannya. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis-hadis yang mulia ini menyebutkan tentang beberapa istilah syar'i yang merupakan gelar atau juga sebutan yang melekat pada diri seorang muslim, seorang mukmin, orang yang beriman. Disebut sebagai muslim, disebut sebagai mukmin, disebut sebagai muhajir, disebut juga sebagai mujahid. Yang mana sebutan-sebutan itu, gelar-gelar itu memiliki makna dan konsekuensi yang menjadi ciri dan karakter kepribadian si pemiliknya. Ya, jika disebutkan sebagai seorang muslim, maka dia memiliki sifat dan karakter sebagaimana disebutkan dalam hadis ini. Begitu pula dengan sifat dan karakter pada diri seorang mukmin, seorang muhajir, dan juga seorang mujahid. Kita akan coba untuk mendeskripsikan 4 sifat dan karakter ini, ya, dengan penjelasan yang lebih detail. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala dzakara fi hadzal hadisi kamalu hadhil asma'il jalilah allati rattaballahu wa rasuluhu 'alaiha sa'adatud dunya wal akhirah wa hiya al-islam wal iman wal hijrah wa al-jihad wa dzakara hududaha bi kalamin jami' syamil. Hadis yang mulia ini atau hadis-hadis yang mulia ini, ya, menyebutkan kesempurnaan dari sebutan-sebutan dan gelar-gelar tersebut, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala juga Rasulnya memberikan satu buah atau juga implikasi dari sebutan-sebutan itu, ya, dengan kebahagiaan dunia dan akhirat, yaitu al-Islam, al-Iman, al-Hijrah, dan juga al-Jihad. Lalu Nabi SAW memberikan definisi pengertian, ya, atau mendeskripsikan hakikat dari sebutan-sebutan tersebut dalam sabda beliau. Yang pertama adalah al-Muslim. Ya, belum tentu ini berasal dari kata al-Islam. Sementara lafaz al-Islam itu sendiri berasal dari akar kata salima. Salima itu artinya adalah selamat. Salimah itu artinya adalah selamat, atau disebut juga dengan asilm,
yaitu kedamaian, keselamatan dan kedamaian. Ya. Jadi kalimat salima atau silm, ya salima yaslamu silman, itu artinya adalah keselamatan dan kedamaian. Lalu ada penambahan huruf hamzah atau alif di depannya. Jadi aslama. Aslama yuslimu islaman. Artinya adalah berserah diri. Ya, berserah diri atau menyerahkan dirinya. Ya. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang termaktub dalam surat beliau kepada Kaisar Romawi, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Hada min Muhammad Abdullah wa rasuluh. Aslim taslam. Falaka ajran. Salamun ala manittabal huda. Aslim taslam. Falaka ajran." Surat ini berasal dari Muhammad bin Abdullah, hamba dan Rasul Allah Subhanahu wa taala. Keselamatan, kedamaian, kesejahteraan bagi orang mengikuti petunjuk. Berserah dirilah kamu, maka kamu akan selamat. Aslim taslam. Ya, sehingga di situ terambil kalimat al-Islam sebagaimana di firman Allah tabaraka wa taala, "Innad dina 'indallahi al-Islam." Ya, sesungguhnya agama yang diridai di sisi Allah tabaraka wa taala al-Islam. Ya. Apa? Al-istislamu lillah bi ibadatihi wa ta'atihi, yaitu berserah diri kepada Allah tabaraka wa taala dengan beribadah kepadanya dan mentaatinya. Ya. Itu kalimat al-Islam. Berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan beribadah kepadanya dan mentaatinya. Lafaz al-Muslim, ya, disebutkan di surat Al-Hajj, ya, "Sammakumul muslimina min qablu wa fi hadha." Di mana Allah tabaraka wa taala telah menamakan kamu sebagai orang-orang muslim dalam agama ini, yaitu agama yang dibawa Nabi Muhammad SAW dan sebelumnya agama-agama yang dibawa oleh para nabi dan rasul. Jadi muslim itu penyebutan bagi seorang yang menerima dakwah para nabi dan rasul, sebutan bagi setiap orang yang mentauhidkan Allah tabaraka wa taala, beribadah kepadanya dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu yang lain. Ya. Jadi itu makna Islam, makna muslim secara umum. Ya, adapun Islam dan muslim secara khusus apa yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu agama Islam. Namun secara umum maknanya adalah berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya setiap umat, ya, para nabi dan rasul yang terdahulu yang beriman kepada mereka dan beribadah pada Allah tabaraka wa taala dan tidak menyekutukan dengan sesuatu apapun juga, maka mereka pun disebut sebagai seorang muslim. Ya. Lalu ketika berbicara tentang rukun Islam dalam hadis Jibril, ya, ketika berbicara tentang rukun Islam, Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang akhbirni anil Islam, beritahukan kepadaku tentang al-Islam, maka beliau mengatakan, anta syahada la ilaha illallah wa anna rasulullah wa tuqimus shalah wa tu'tiz zakat wa tasum ramadan wa tahujjal baita man istata'ta ilaihi sabila. Yaitu kamu bersyahadat, bersaksi bahwasanya tidak ada zat yang berhak disembah diibadahi kecuali Allah dan bahwasanya Muhammad adalah hamba dan Rasulullah. Lalu kemudian kamu mendirikan salat, menunaikan zakat, puasa Ramadan dan pergi haji jika kamu mampu melakukan perjalanan di sana. Rukun Islam yang 5 mencerminkan tentang amal-amal zahir. Bunyal Islamu ala khamsin, ya, bahwasanya agama Islam itu dibangun di atas 5 pondasi, 5 tiang, 5 pilar yang utama. Ya. Ini semua mencakup tentang amal-amal zahir. Nah, di sini, ya, Nabi SAW menjelaskan tentang hakikat atau sifat dan karakter pribadi seorang muslim adalah
man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi, yaitu orang yang mampu memberikan keselamatan dan kedamaian bagi kaum muslimin lainnya, ya, di mana mereka selamat dari gangguan lisannya dan tangannya. Jadi jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Taala, memang pada umumnya kejahatan atau tindakan kriminal itu dilakukan oleh dua anggota badan ini, yaitu lisan dan tangan. Ya, lisan dan tangan. Gitu. Semua tindakan-tindakan pelanggaran, ya, tindakan kejahatan, tindakan-tindakan yang buruk, ya, kebanyakannya memang dilakukan oleh dua ini, lisan dan tangan. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dalam satu hadisnya, man yadmanuli ma baina syafataihi wa fakhidaihi adman lahu bil jannah. Siapa yang mampu menjamin, ya, untukku kebaikan, ya, dua anggota badannya yang terdapat di antara dua bibirnya dan dua pahanya, maka aku akan jamin dia dengan surga. Artinya apa di situ? Ya, satu usaha, upaya yang tidak ringan sebenarnya, berat. Ya, karena taruhannya pun ya besar gitu, ya. Al-Jannah. Maka menjaga kebaikan kedua anggota badan itu, ya, tidak ringan itu, ya, berat. Ya. Bahkan dalam hadis Mu'adz bin Jabal, ya, ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebut tentang Rasul Amr al-Islam, kata wa amuduhu as-salah wa dhirwatu sanamihi al-jihad wa malak wa hadi kulli hadha, yaitu al-lisan, fa amsaka bilisanihi. Pokok urusan itu Islam, tiang-tiangnya itu salat, dan puncaknya itu jihad. Ya, penguasa semuanya itu apa? Lisan, katanya. Ini, lisan ini. Amsik alaika hadza. Jaga lisan ini, katanya. Ya. Lalu kata Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, ya, apakah manusia akan dilemparkan ke dalam api neraka disebabkan ucapan-ucapan mereka? Ya. Kata Nabi, apalagi menyebabkan mereka dilemparkan ke dalam api neraka dengan wajah-wajah mereka, ya, terpuruk di bawahnya, kecuali disebabkan karena hasil dari ucapan-ucapan mereka. Jadi ini cukup perhatian untuk kita, apalagi di zaman, ya, sekarang ini, ya, lisan, ya, dan tangan, ya, gimana, ya, kita sibuk dengan smartphone kita, dengan gadget kita, ya, maka keduanya itu, ya, berjalan, ya, bersama-sama, ya. Dan berapa banyak, ya, kejelekan-kejelekan dan keburukan-keburukan disebabkan oleh keduanya, yaitu lisan dan tangan. Waliyazubillah. Itu yang pertama. Yang kedua tentang al-iman. Yang kedua tentang al-iman. Wal mu'minu man aminahun nas ala dimaihim wa amwalihim. Orang yang beriman itu adalah orang yang mampu memberikan keamanan kepada orang lain terhadap darah-darah mereka dan harta-harta mereka. Al-iman berasal dari kata amina, aman. Dari kata amina atau al-aman, yaitu keamanan. Lalu penambahan alif amana yu'minu iman, artinya adalah tasdik, membenarkan. Ya, iman jadi secara bahasanya, ya, etimologi bahasanya artinya adalah tasdik, membenarkan. Dia kata amana yu'minu imanan,
artinya adalah membenarkan. Konsepsi keimanan dalam Ahlussunnah wal Jamaah adalah al-i'tiqad bil janan, wal iqrar bil lisan, wal amal bil arkan, yazidu bi ta'atil rahman, wa yanqusu bil isyan. Ini konsepsi keimanan dalam Ahlussunnah wal Jamaah. Iman adalah keyakinan dalam hati, diucapkan dengan lisan, diamalkan dengan anggota badan, bertambah dengan ketaatan kepada Ar-Rahman, dan berkurang karena kemaksiatan. Ya, ini konsepsi keimanan Ahlussunnah wal Jamaah. Ya. Berbeda konsepsi keimanan misalnya dengan kaum Murji'ah. Dengan kaum Murji'ah yang tidak memasukkan amal perbuatan dalam unsur keimanan. Ya, sehingga mereka menganggap bahwasanya iman itu tetap tidak bertambah dan tidak berkurang. Ya. Berbeda pula dengan konsepsinya kaum Khawarij, ya, bahwasanya keimanan itu dapat dibatalkan dengan dosa-dosa besar. Ya, sementara Ahlussunnah tidak demikian. Tidak ada yang bisa membatalkan keimanan kecuali kesyirikan, ya, kekufuran dan kemunafikan i'tiqadi yang juga berarti adalah kekufuran. Ya. Nah, ini perbedaan nanti, ya, konsep keimanan Ahlussunnah dengan beberapa kelompok yang ada di kalangan kaum muslimin, baik itu Qadariyah, ya, Jabariyah, ya, kemudian Murji'ah, Khawarij misalnya, begitu pula dengan Mu'tazilah, ya. Dan mereka memiliki beberapa konsep-konsep keimanan yang berbeda dengan Ahlussunnah wal Jamaah, ya. Atau konsepsi keimanan dalam manhajnya as-salaf. Lalu kemudian ketika Nabi SAW menjelaskan tentang rukun-rukun iman, rukun-rukun iman di hadis Jibril, ya, yang 6 itu semua terkait dengan amal-amal batiniyah. Antumina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khair wa syarri. Iman kepada Allah, pada malaikat-malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada rasul-rasulnya, kepada hari akhir, kemudian kepada takdir baik dan yang buruk. Semua datang dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Semua berbicara tentang amal-amal batiniyah, ya. Tapi justru di sini, ya, Nabi menjelaskan tentang sifat dan karakter seorang mukmin yang mencakup di dalamnya adalah amal lahiriyah, zahiriyah, yaitu memberikan jaminan keamanan, ya, jaminan keamanan kepada orang lain terhadap harta-harta mereka dan juga darah-darah mereka. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya keimanan pun mencakup amal-amal lahiriah. Ya, seperti misalnya di hadis tentang syu'abul iman. Ya, al-iman bid'un wa sab'una syu'bah, a'laha qaulul la ilaha illallah wa adnaha imatatul adani tariq wal haya'u minal iman. Iman itu 70 lebih cabang. Yang paling tinggi adalah ucapan la ilaha illallah. Yang paling rendah menyingkirkan diri dari jalan, dan rasa malu bagian daripada al-iman. Lalu di hadis Nabi, la imana liman la amanata lahu. Tidak ada, ya, keimanan bagi orang yang tidak memiliki amanat atau tidak mampu menjaga amanat. Menunjukkan bahwasanya keimanan dipengaruhi dengan amal-amal lahiriah atau amal-amal zahiriyah. Yang ketiga tentang hijrah. Ya, yang ketiga tentang al-hijrah. Hijrah berasal dari kata hajara yang artinya adalah atarku, meninggalkan. Hijrah artinya adalah meninggalkan. Ada dua, ya, meninggalkan sesuatu secara fisik dan meninggalkan sesuatu secara maknawi, yang disebut dengan hijrah makani dan hijrah maknawi. Ya.
hijrah secara fisik, yaitu berpindah dari satu tempat ke tempat lain, intikal min makan ila makan, berpindah dari satu tempat ke tempat lain, dari tempat yang jelek ke tempat yang baik, ya, dari tempat yang penuh dengan kekufuran, kesyirikan, dan keburukan-keburukan yang lain, berpindah ke tempat yang baik. Ya, ini secara fisik. Ya, yang diinginkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di sini adalah secara maknawi. Ya, yaitu apa? Al-muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Orang yang berhijrah itu pada hakikatnya adalah orang yang meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu meninggalkan kemaksiatan, ya, dosa-dosa. Baik yang besar dan juga yang kecil. Terang-terangan atau juga yang tersembunyi. Ya. Jadi hakikat hijrah adalah meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik yang disebutkan dalam Al-Qur'an ataupun juga yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadisnya. Dan hijrah maknawi ini wajib atas setiap muslim. Sementara hijrah makani tidak wajib di atas setiap muslim. Dia mengatakan wa fassara sallallahu alaihi wasallam al-hijrah allati hiya fardhu ain 'ala kulli muslim bi anna hijratu dzunub wal ma'asi. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan hijrah yang merupakan fardu ain atas setiap muslim adalah dia meninggalkan dosa-dosa dan kemaksiatan. Wa hadzal fardu la yaskut an kulli mukallaf fi kulli halin min ahwalihi fa inna Allah harrama 'ala ibadihi intihaku al-muharramat wal iqdam 'ala al-ma'asi. Jadi kewajiban ini tidak gugur atas setiap mukallaf, ya bagaimanapun juga keadaannya, karena Allah Tabaraka wa Ta'ala mengharamkan kepada hamba-hambanya, ya, untuk tidak boleh mengambil atau melakukan apa-apa yang diharamkannya, ya, dan mengerjakan kemaksiatan. Adapun wal hijratul khassah allati al-intiqal min balil kufur aw al-bid'ah ila balil islam wa sunnah juz'un min hadhil hijrah wa laysa wajibah ala kulli ahad. Wa inma tajib bi wujudi asbabiha al-ma'rufah. Sementara hijrah yang khusus, ya, yaitu berpindah dari satu negeri, ya, yang penuh dengan kekufuran dan kebid'ahan menuju negeri yang penuh dengan nilai-nilai keislaman dan sunnah adalah merupakan bagian daripada hijrah ini. Dan itu tidak wajib atas setiap orang. Ya, dia diwajibkan dengan terpenuhinya sebab-sebab yang sudah dikenal dalam syariat. Yang terakhir tentang masalah al-jihad. Ya, wal mujahidu man jahada nafsahu fi taatillah. Seorang mujahid adalah orang yang bersungguh-sungguh mentaati Allah Subhanahu wa taala. Al-jihad akar katanya, ya, termasuk dalam kalimat sulasiyat. Ya. Jadi tiga pengucapan yang berbeda. Al-jihad berasal dari kata al-jahdu atau al-juhdu atau al-jihdu, dengan fathah, dengan dhamma atau dengan kasrah. Jahdu, juhdu, jihdu, ya, semuanya berarti apa? Kepayahan, kesulitan, kesungguh-sungguhan, daya dan upaya yang maksimal. Semuanya mengarah kepada itu, makna-makna itu, ya. Jadi mengeluarkan, ya, segala usaha, segenap usaha, daya dan upaya, ya, bersungguh-sungguh, bertekad bulat, kepayahan dan keletihan, ya. Nah, itu kalimat al-jihad, begitu. Secara mutlak, ya, jihad betul artinya adalah hamdus silah alal a'da, yaitu mengangkat senjata melawan musuh di medan perang, ya. Itu pun dengan syarat-syaratnya, ya, terpenuhinya kriteria dan syarat-syarat, sehingga kita dapati ada pembahasan jihad ofensif dan jihad defensif, ya, baik itu jihad menyerang atau jihad bertahan, ya, ini dalam keadaan peperangan, ya. Sementara yang dimaksud dengan jihad di sini adalah mujahadatun nafs, yaitu mengeluarkan segenap daya dan upaya, bersungguh-sungguh dalam dirinya, dalam jiwanya untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Wa fasara al-mujahid bi annahu alladhi jahada nafsahu ala taatillah fa inna nafsa mayyalatun ila al-kasal
anil khairat wa amaratun bisu. Sari'atu ta'athur indal masaib tahtaj ila sabr wa jihad fi ilzamiha ta'at Allah wa thabatiha 'alaiha wa mujahadatuha an ma'asillah wa rad'iha anha wa jihaduha ala sabr indal masaib. Hadhihi hiya ta'at imtithalul ma'mur wa istinabul mahdhur wa sabr 'alal maqdur. Nabi SAW menjelaskan, ya, seorang mujahid adalah orang yang bersungguh-sungguh untuk mentaati Allah Tabaraka wa Ta'ala, karena pada dasarnya jiwa seseorang itu cenderung untuk bermalas-malasan mengerjakan kebaikan-kebaikan. Inna nafsa la'ammaratun bisu, atau menyuruh kepada yang jelek. Ya, pada dasarnya jiwa itu senang bermalas-malasan, ya, kemudian menyuruh kepada yang jelek, yang buruk, kemudian mudah terpengaruh, ya, karena satu musibah misalnya atau satu sebab yang lainnya, sehingga dia membutuhkan kesabaran dan kesungguh-sungguhan untuk mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala dan teguh di atasnya. Ya, maka bersungguh-sungguh atau menyungguh-nyungguhi dirinya atau jiwanya untuk meninggalkan kemaksiatan pada Allah Taala dan untuk bersabar termasuk ke dalam jihad yang diperintahkan. Karena ketaatan itu 3: imtisalul ma'mur, istinabul mahdur, wasabr 'alal maqdur. Ya, taat itu 3 artinya. Mengerjakan yang diperintah, meninggalkan yang dilarang, dan bersabar, ya, terhadap ketentuan dan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi imma dia mengerjakan perintah, imma dia meninggalkan larangan, dan imma dia bersabar terhadap takdir-takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan 3 keadaan itu membutuhkan mujahadah, kesungguh-sungguhan dalam menghadapinya, ya. Wa man ashraf hadan naw wa jalliha mujahadatuha ala qital a'da wa mujahadatuhum bil qawl wal fi'l fa innal jihad fi sabilillah dirwatu sanamiddin, ya. Dan puncaknya yang paling mulia, paling tinggi adalah melawan musuh, ya, baik dengan perkataan atau juga dengan perbuatan. Dan jihad di jalan Allah merupakan puncak tertinggi dari agama Islam. Mudah-mudahan penjelasan yang cukup detail ini mampu menyadarkan kita sebagai orang yang beriman yang menyandang sebutan-sebutan dan gelar-gelar tersebut sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin, sebagai muhajir dan mujahid yang sudah benar tentu memiliki konsekuensi dari apa yang telah disebutkan di atas. Ya, tidak hanya sebatas sandangan-sandangan tanpa makna, tetapi ya, justru sebaliknya dia mengandung konsekuensi yang cukup berat dan akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah berikan taufik dan hidayah untuk kita semua, untuk kita bisa menetapi kebenaran, istiqomah di atasnya hingga kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu nabiyana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.